Kita turun ya. Kita turun yuk. Turun. Ayo ya. Tuh, 2, 3 turun. Turun. Ya. Pelan-pelan aja nah, tenang. Dulu. Pemirsa. Kita sapa pemirsa dulu. Ya. Pemirsa, kita bukannya sedang membersihkan kaca, jendela, bukan. Kali ini kita ingin menunjukkan bahwa yang namanya kegiatan adventure sport itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Dan bisa dilakukan di gedung bahkan. Ya, betul sekali. Nah, dan kita temanya hari ini adalah adventure sport, benar. Tenang aja Nadia, kita akan rappelling atau turun. Aduh, begini loh kalau jadi presenternya Coffee Break ditantang nyali juga. Iya, kita harus nyali harus ditunjukin. Ya, tapi pemirsa sebenarnya sebelum kita diberitahu akan melakukan ini, saya tanya dulu mengenai safety-nya seperti apa. Karena jika kita berbicara mengenai adventure sport itu, ini kan berurusan dengan keselamatan juga. Betul. Ya, Syah ya. Jadi kita tadi sempat di briefing juga oleh seorang ahli yang akan kita hadirkan nanti. Dia merupakan seorang pakarnya untuk adventure adventure ini. Sports, apalagi khususnya untuk outdoor activity. Ya, keamanan sangat penting. Pemirsa memang kadang-kadang terlihat mudah untuk melakukan hal seperti ini. Gak tapi mudah pemirsa, ternyata, saya sudah mencoba, tidak mudah. Tidak hanya mudah dan keberanian, tapi kita paling nggak harus tahu segi keselamatannya itu harus seperti apa. Iya, betul sekali. Gitu. Dan nah, dia memang terlihat sedikit tegang. Sangat tegang. Oh ya, dan pemirsa, selain kita akan menghadirkan sang pakar untuk menceritakan mengenai adventure sport itu apa saja dan apa yang perlu kita persiapkan jika ingin melakukannya, kita juga akan menghadirkan seorang dokter yang pernah menangani beberapa kasus yang mungkin persiapannya kurang ya saat melakukan adventure sport ini. Bahkan bisa terjadi cedera kalau kita tidak mengikuti tahapan-tahapan yang diharuskan. Misalnya kayak tiba-tiba kita udah gampang turun-turun, tapi ternyata nggak mudah juga. Ya kayak misalnya sekarang mau ngayun ke Nadia nih saya gitu. Harus gimana gitu. Oke. Saya bisa deket Nadia tuh. Kalau gitu jangan main-main harusnya. Yang namanya adventure sport itu jangan dipakai main-main. Tetapi pemirsa, kita memiliki sebuah tayangan untuk Anda dan kita akan melanjutkan lagi perbincangan kita sesudah kita turun nih. Kita turun dulu ya. Kita lihat dulu VT yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap sama kita di Coffee Break. Kita turun dulu ya. Turun Nadia. 1, 2, 3. Bebas merupakan tempat yang dijadikan pria berusia 42 tahun ini untuk menghabiskan waktunya, mulai dari gunung, tebing, dan laut telah berhasil ia taklukkan. Kegiatan di alam ini sudah ia lakukan sejak tahun 1986. Berbagai macam kejuaraan telah diikutinya dan banyak juga penghargaan yang pernah pria ini raih. Seperti juara 1 panjat tebing di Indonesia sejak tahun 1989 hingga 1994. Selain kejuaraan, pria ini juga aktif dengan kegiatan sosialnya. Pada tahun 2011, pria ini telah berhasil menaklukkan tebing parang di daerah Jawa Barat dengan ketinggian 450 meter. Melakukan pemanjatan di tebing-tebing Thailand, Krabi City, dan juga memandu satu orang penyandang cacat untuk menaklukkan Gunung Elbrus di Rusia. Mau tahu siapa sosok pria ini sebenarnya? Saksikan terus Coffee Break. Tuh, gampang kan sebenarnya? Ternyata gampang, memang kadang-kadang awalnya saja kita deg-degan tapi pasti jalanin itu kita merasakan adrenalin ya. Betul. Nah pemirsa, panjat tebing itu nggak hanya harus di daerah pegunungan yang memang memiliki bukit-bukit terjal, tapi juga bisa dilakukan misalnya kita bikin wall yang agak tinggi di rumah atau di gedung seperti ini, tapi memang harus butuh izin dulu sebenarnya. Harus butuh izin dan kita juga harus dilengkapi dengan pengetahuan yang paling basic mengenai safety tersebut. Dan kita juga lengkap ini safety-nya. Lengkap dari sekarang masih karabinernya ada 2 tuh. Dan pemirsa, kita juga akan membahas mengenai apa saja yang perlu dipersiapkan dan kita akan menanyakan langsung kepada pakarnya yang ditayangkan di VT tadi. Betul. Tadi adalah seseorang yang memang sudah melanglang buana, jam terbangnya juga udah tinggi banget untuk outdoor activity. Sekarang kita akan undang dia untuk turun ke bawah.
Ya, kita undang di mana coba kameranya lihat? Kita lihat di atas ada Mas Budi Cahyono atau akrab disapa dengan Mas Bucai. Mas Bucai silakan ke bawah. Oke, Mas Bucai. Nih, Mas Bucai. Oke, ini yang bener nih harusnya kayak gini ya, Syah. Tadi aku kayaknya agak terlalu tegang. Padahal sebenarnya santai aja ya. Betul. Kalau Mas Bucai ini karena dia sudah profesional, dia melakukannya sendiri tanpa dibantu anchor dia dari bawah. Tepuk tangan dulu untuk Mas Bucai. Hai Mas Bucai, apa kabar? Baik. Nah, Mas Bucai, yuk kita sini duduk Mas dulu. Bucai. Kita langsung duduk aja ya. Langsung duduk aja gimana? Oke. Ini peralatan udah lengkap nih. Nanti kita akan bahas mengenai peralatan ini satu persatu ya, Mas. Nah, pemirsa, ini dia Mas Bucai atau nama panjangnya Budi Cahyono. Iya. Ya. Yang kita mau tanya Mas Bucai sebenarnya untuk outdoor activity udah berapa tahun, Mas? Saya 86 mulai. 86. Dari Jadi tahun belum lahir ya kita ya, Syah ya. Saya sih udah, saya baru lulus SD itu. Ya. Mas Bucai sebenarnya apa sih mendorong Mas Bucai untuk pertama kali mencoba dan kemudian menjadikan ini sebagai sebuah profesi juga gitu? Apakah ada sesuatu yang Mas Bucai rasakan yang hanya bisa didapatkan dari adventure sport ini? Ya, pertama saya dari Pramuka. Jadi boy Pramuka. Wah, ini Praja Muda Karana ini. Saya dari Pramuka, terus ya sering camping-camping, terus lihat di Cibodas, lihat orang naik gunung seneng. Nah, terus tapi orang tua bilang boleh naik gunung tapi dilatih dulu, ikut klub dulu. Nah, terus 86 saya masuk klub, ya sekitar 2 minggu digojlok di Kodam Jaya, ya pembina sama kita. Tentara-tentara semua ya? Iya, semi militer lah zaman dulu ya gitu. Nah, baru boleh naik gunung. Nah, sejak itu sampai sekarang never stop. Exploring. Iya, karena memang kalau udah dari pertamanya udah jatuh cinta sama outdoor activity, naik gunung, terus extreme sports kayak gini, itu akan jatuh cintanya luar biasa tuh, sampai ke ubun-ubun gitu. Oh gitu ya, saya pengalaman pribadi ya. Bener. Tapi sebenarnya apa sih Mas yang membuat orang sekalinya sudah mencoba jadi ketagihan? Ada yang bilang itu adrenaline rush-nya, ada yang bilang karena mereka sangat merasakan koneksi dengan alam. Kalau Mas Bucai sendiri apa sih? Ya, pertama saya pertama kali naik gunung ke Pangrango, ya terus makin sering ya, sering berteter, makin hari makin pengen yang pengen lebih. Tadinya cuma jalur biasa, pengen buka jalur. Terus saya terus lalu saya ke panjat tebing. Jadi setiap minggu saya tuh selalu di tebing dari mulai SMP. Jadi orang-orang di mungkin di mana? Ya saya pulang sekolah dulu jam 12 ya, itu jam 2 udah kabur ke tebing. Udah tidur di tebing. Terus tiap hari Minggu tuh di situ. Terus ya udah kita setiap minggu, kemudian tebingnya nggak jauh dulu di Cibinong. Ya udah kita latihan terus tiap hari di sana. Nah, pemirsa ini sekedar informasi, Mas Bucai ini juga bukan hanya ahli panjat tebing ya, naik gunung nggak, tapi outdoor activity seperti water sports dan yang lainnya juga ya Mas. Apa aja sih Mas, boleh ceritain nggak? Saya kebetulan masih diving juga, ya sudah dive master, ya terus sudah ya kita bawa usaha juga, saya memandu wisata naik gunung, panjat tebing dan diving juga. Terus kita yang ini kita main slackline, itu jalan di tali, ya itu juga bagus juga untuk panjat tebing. Jadi kita jalan di tiang tali, ya sekarang lagi di Eropa lagi booming lah ya, slackline. Lalu kita lagi trail running yang saya lagi. Jadi kita lari-lari di atas gunung. Ya kalau zaman dulu bilangnya kebut gunung lah sebenarnya. Kalau zaman saya masih SMA gitu, bilangnya kebut gunung. Tapi sekarang kan lagi trennya gitu, jadi trail running gitu. Trail running, betul. Ya, jadi kita lari-lari di hutan-hutan, di perbukitan gitu ya. Atau loncat gunung. Ini ada satu cerita yang dilakukan sama Mas Bucai di Rusia. Itu ceritanya apa sih waktu itu bawa kalau nggak salah disable ya, anak-anak cacat ya. Itu diajak kemana sih Mas? Ya waktu itu kita 2 tahun yang lalu saya punya program. Ya maksudnya intinya sih sebenarnya ada temen pengen naik gunung, dia bekas pendaki gunung, dia kecelakaan kereta api, terus lalu diamputasi. Orang Indonesia atau dari Solo. Nah, karena sering naik gunung sama saya, yuk kita naik gunung yang lebih tinggi lagi gitu ya. Karena kita kan selalu ingin yang tinggi, lebih tinggi lagi, pengen yang ekstrim lagi. Nah, ya inilah mungkin kayak ingin yang lebih agak sedikit ekstrim, lebih tinggi, makin tinggi. Nah ini di Rusia gunung apa Mas? Gunung Elbrus, gunung tertinggi di benua Eropa. Benua Elbrus ya? Elbrus. Itu berapa tinggi?
sekitar 5.600 lumayan lah. 5.000 di atas permukaan laut tuh. Nah, untuk membawa diri sendiri aja ya Mas, apalagi dengan kondisi yang ekstrim sangat tinggi seperti itu kan, pasti kan dari oksigennya saja juga sudah tipis dan sebagainya. Tapi ini Mas Bucai harus membawa orang lain yang juga memiliki disability. Itu ada tantangan seperti apa? Ya, tantangannya pertama ya saya juga dari Pak Presiden minta supaya kalau emang tidak sampai ya jangan sampai. Jangan tapi dalam hati saya harus sampai. Itu ambisi pendaki harus seperti itu. Nah, kita tanya ya kita gimana caranya mensiasati, mentaktikan si penyandang cacat itu supaya dia nyaman naik gunungnya, aman sampai di puncak dan kembali lagi ke Indonesia dengan aman dan selamat. Dan ada kepuasan ya? Ya, jadi ya saya ya harus mikir-mikir banyak. Gimana caranya, ya misalnya dia naik jalan kaki, terus kalau kan kita harus turun cepat-cepat karena waktu itu sampai jam 4 sore harus turun cepat-cepat karena kemalaman nanti bahaya kan, minusnya waktu itu minus hampir 20 sampai 30. Nah kita harus buru-buru turun. Nah gimana caranya? Akhirnya ya kita pakai slide kereta kayak kereta salju, ya penyandang cacat itu kita dudukin di kereta salju. Nah dia diduluin, kita tahan dari belakang jadi lebih cepat turunnya. Jadi ternyata Mas Bucai ini jiwa sosialnya juga sangat tinggi ya. Kita akan membahas lebih detail lagi nih mengenai kegiatan apa saja yang Mas Bucai telah lakukan. Tapi kita mendingan istirahat sejenak dulu ya Mas Bucai ya. Orang baru turun masih ngos-ngosan. Nanti kita balik lagi pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama obrolan kita di Coffee Break. Para pemirsa sampai kepanasan ya, siapa yang buka jaket ya. Para pemirsa Coffee Break yang pencinta adventure pasti sekarang lagi mantengin banget untuk melihat bahwa ternyata memang susah-susah gampang ya untuk melakukan ini, tapi bisa dijadikan sebagai suatu hobi ya, atau bahkan sebagai suatu profesi yang telah Mas Bucai lakukan. Nah tadi kita juga sudah melihat, kita mendengarkan mengenai salah satu adventure-nya Mas Bucai ketika harus mengajak seorang temannya yang disabled. Boleh cerita nggak Mas Bucai dari segi sosialnya aja, apa sih yang bisa dilakukan dari adventure sport itu? Ya kalau saya ya ini ya saya suka apa ya, pertama kita biasanya tim rescue ya. Kalau ada orang hilang di Gede Pangrango Salak itu udah kewajiban saya berangkat gitu. Karena itu dekat Jakarta. Panggilan hati ya. Kayak kemarin Sukhoi. Ya langsung berangkat, walaupun tidak ada perintah dari yang mana-mana. Karena memang yang mengerti ya. Iya, kita langsung packing, kontak teman, berangkat. Nah, terus kalau banjir, kita punya tim rescue banjir Jakarta, ya dari Forum Relawan Bencana Alam Jakarta, kita punya grupnya di Indonesia. Setiap kita banjir, kita selalu standby, bantulah ya di mana aja itu. Pasti, memang kalau kayak khususnya Jakarta udah masuk musim hujan yang lumayan lebat, kita juga udah mesti siap-siap biasanya tuh ya Mas. Itulah paling keahlian kita ya, kita nolong, kita bisa alat kita punya, perahu kita punya, ya kita turun. Nah ini ternyata prestasi juga Nat. Ternyata panjat tebing harus di-sharing loh prestasinya, dan karena Mas Bucai juga mulainya di usia yang sangat muda ya, dari SMP. Jadi dari awal juga udah mengumpulkan prestasi cukup banyak ya Mas Bucai? Ya lumayan, kalau dari waktu masih SMA saya solo panjat tebing, solo artificial climbing pertama di Indonesia. Tahun 9 malam tahun baru kita naik. Jadi tahun baruan di atas. Itu di gunung? Di Gunung Parang, tingginya 350 meter. Itu saya manjat 8 hari 7 malam. 8 hari 7 malam. Gantungan. Ya, setiap hari istirahat di atas ya berarti ya Mas? Ya, kita di atas terus sampai di puncak itu 300. Boleh cerita Mas, yang 8 hari 7 malam itu bagaimana sih prosesnya, seperti apa? Saat haus, lapar, kalau buang hajat dan sebagainya, itu gimana pengaturannya? Kalau kebetulan alhamdulillah hujannya itu tiap sore. Alhamdulillah justru itu turun lagi kondisi. Jadi alhamdulillah hujannya tiap sore. Jadi kebetulan pagi panas terik di Gunung Parang sampai jam 3 itu hujan deras. Dan kita kan ya kan nggak ada minum di tempat aja, udah tiap malam jam 3 sore sampai jam 9 malam kita ngisiin air hujan. Pakai ditampung pakai tempat minum kita gitu diisiin. Jadi ya setiap hari minum air hujan itu ya yang nggak dimasak. Ya mau nggak mau lah, pokoknya jalan aja. Ya udah juga survivor ya. Iya, ya makannya ya coklat, ya roti-roti. Kalau dulu roti Prancis yang digebuk yang panjang ya, keju kita makan seperti itu. Nah, selain salah satunya adalah prestasi ini, apalagi yang prestasi yang didapatkan oleh Mas Bucai? Atlet panjat tebing
selama 7 tahun. Atlet panjat tebing. Tapi 7 tahun ada istirahatnya nggak? 7 tahun panjat tebing terus dari tahun 90 pertama lomba panjat tebing itu 90. Saya juara itu masih SMA kelas 2. Ya masih ini terus, tapi yang teman-teman Bandung kan jago-jago semua zaman dulu ya. Jagonya panjat tebing lah. Terus ada lomba panjat tebing di Wall di Trisakti, saya jadi juara ya. Wah, ini yang tua-tua kalah yang muda ya. Nah, mulai dari situ saya kompetisi panjat tebing terus ya sampai ke tingkat saya juara 2 kali 93 94 di Singapura Asia juara internasional. Wah, internasional juga ya. 2 kali 93 94 terus 94 kita berangkat ke Asia Champion di Cina. Ya, terus ya setelah itu ya mulai turun karena di rumah teriak-teriak mau sekolah mau belajar. Turun gunung ya. Udah 8 tahun tuh sampai kuliah. Tertunda kuliah. Tertunda ya. Atlet semua begitulah. Itu konsekuensinya. Iya, betul. Tapi saya ada satu pertanyaan yang cukup menggelitik nih ya. Mas tadi Mas Bucay mengatakan bahwa setiap kali mau melakukan sesuatu itu tuh rasanya harus melebihi yang sebelumnya kan. Tertantang untuk kalau segini bisa harus yang lebih lagi. Betul. Takut gak sih Mas suatu saat tuh tidak ada titik lebih semuanya sudah dilakukan atau jangan-jangan ke suatu titik yang udah membahayakan? Mungkin gitu. Yang membahayakan. Kalau di adventure sih nggak ada ya, kayak pasti ada yang selalu ada grade-grade-nya tinggi grade-nya gitu ya. Masa kepuasannya itu kan kita masing-masing beda gitu ya. Kalau kita kalau saya dulu selama kan tahun 90 saya main 86, selama 4 tahun saya manjat hanya di tebing-tebing biasa. Nah terus manjat berdua terus pengen yang sendiri yang beda gitu kan, ya udah saya manjat sendiri gitu. Saya juga nggak tahu waktu itu saya manjat sendiri iseng aja gitu kan, dapat duit dari juara di KPUI juara 1 lomba panjat internasional, saya dapat duit ya kan, dapat hadiah, uangnya saya berangkatin pakai semua. Ya setahun begitu. Jadi kalau orang uangnya diputar untuk investasi, ini putar untuk investasi ini ya, adventure sport ya. Beli peralatan. Tahu nggak? Salah satu saya tahu nih ketakutan atau rasa fear-nya Mas Budi ini adalah di mana? Kan dia naik terus, turun ke sumur dia nggak berani. Karena turun dia suka yang naik. tapi kira-kira ya Mas, dari semua yang pernah Mas Bucay lakukan, apa sih tantangan yang belum kesampaian nih? Ya pertama kalau ambisi saya sebagai pendaki gunung itu Seven Summit. Jadi saya baru 2 puncak, Kartens, saya udah sering bolak-balik. Karena saya pemandu wisata mendaki gunung ke Jayawijaya, bawa bule-bule. Ya terus ya udah berkali-kali lah itu udah bosan dah. Saya juga buat jalur juga di sana, jalur baru sama beberapa pendaki. Berdua sama teman saya Adi Seno dari Mapalaui. Namanya jalurnya tuh Norman Edwin. Oh sama jadi mengenang teman saya yang meninggal di Aconcagua, saya buat jalur namanya Norman Edwin. Ya terus ya dari situ ya baru ke Elbrus, baru 2 lagi, masih 5 lagi nih. Jadi masih nabungnya masih pelan-pelan. Nabung lagi. Nah pemirsa, memang banyak gunung yang sudah didaki sama Mas Bucay, tapi semuanya itu nggak akan sukses, nggak akan berhasil tanpa niat dan yang pasti mengutamakan safety atau keselamatan. Iya, persiapannya juga pasti banyak banget. Betul. Apalagi wah ini lihat tuh. Dan ini mungkin kalau buat perempuan gitu tidak bisa lagi membawa yang namanya peralatan makeup, sisir segala, enggak ya. Habis high semuanya heels sudah nggak bisa dibawa. High heels nggak bisa. Nah kita nanti sudah satu ini kita akan membahas lebih detail lagi. Siapa tahu mungkin Anda untuk liburan yang selanjutnya ingin mencoba mendaki gunung. Untuk itu kita akan bahas lebih detail. Tentunya hanya di Coffee Break. Kita balik lagi nanti. Nah, pemirsa, tadi Nadia bilang bahwa persiapan sebelum kita mendaki atau melakukan adventure sport ini yang harus diutamakan adalah keselamatan ya, Nat? Betul sekali, karena keselamatan itu bisa membedakan banget nih outcome-nya itu sukses atau justru dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, Mas Bucay silakan dijelaskan, ini nih apakah ini adalah yang standar harus selalu ada nih untuk setiap kali dilakukan adventure sport untuk panjat tebing dan sebagainya? Ya, kalau kita di adventure ya diharapkan kita sesuai dengan yang ada seperti ini ya. Kalau kita kan panjat tebing ini kita punya sabuk pengaman ya, harness. Betul, harness. Terus ada karabiner. Nah, ini juga nggak sembarang juga. Ada kan jangan lupa di sini udah ada orang buatan Bandung yang nggak punya lesson. Oh iya. Nah, jadi itu yang berbahaya. Ada yang KW juga ya. Ada KW. Jadi kalau di sini kita perhatikan ini ada UIA-nya atau mempunyai kekuatan ini 2 ton nih kekuatannya. Ya, ini jadi ada seperti ini kita ada
standar ada UIAA. Jadi kan kekuatan itu ada 2,2 kilo N. Oke, jadi pemirsa mungkin bisa dilihat ini merupakan salah satu di sini nih. Anda bisa lihat ada nomor registrasinya. Iya, karena memang jangan main-main ya kalau untuk urusan yang satu ini ya. Ini menyangkut nyawa jadi banyak juga udah mulai yang akal-akalan supaya ini. Iya, supaya murah gitu ya. Iya, terus juga ini karabiner ini juga udah standar internasional dari Federasi Keselamatan Internasional di UIA. Nah, karabiner itu ada beberapa tipe. Mode. Yang satu ada kuncinya seperti yang ini. Ini sebenarnya gunanya untuk apa nih? Ya ini biasa buat untuk free climbing, ini buat safety. Supaya lainnya untuk lebih ke ininya. Jadi dan beda-beda ukuran juga ya. Kalau ya sabuk pengaman, lalu ini ada tali ya teman kita ini lagi nyoba. Nah, ini tali ini kermantel. Ini ada lapisannya lagi. Ini kekuatan 1 ton. Kekuatannya 1 ton pemirsa. Ya kekuatannya. Jadi kalau di film-film cliffhanger kalau apa itu atau ini kan putus gitu. Itu sebenarnya nggak pernah. Saya nggak pernah malam ini. Itu kecuali mungkin dia belinya KW, bisa jadi jangan coba-coba yang KW. Di film Hollywood pakainya tali KW makanya putus. Nah, Mas Puci bisa ceritakan yang di belakang ini katanya mereka menggunakan teknik yang berbeda ya? Ya, yang si saudara Fayah ini, saudari Fayah menggunakan teknik double rope system. Jadi pakai 2 tali, jadi 1 tali untuk naik, 1 tali buat pengamannya. Itu biasa dipakai untuk pekerja ketinggian di gedung-gedung atau di mana atau di rig atau di mana. Kalau yang sebelah kanan? Nah ini kita pakai single rope system. Nah itu kita biasa kalau di gunung-gunung lah ya. Kalau di biar lebih cepat gitu ya. Karena kalau kita pakai double rope talinya banyak banget. Betul. Kan. Jadi kita hanya ada 2 sistem yang kita pakai biasa. Jadi bisa dikatakan yang double rope ini tingkat keamanan